Salam pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, salam jumpa kembali, semoga pemirsa semua kabar baik dan sehat. God is good all the time. Luar biasa, kami sangat berterima kasih kepada seluruh pemirsa yang selalu setia bersama Love Channel Medan, belajar firman Tuhan, dan kami boleh melihat pemirsa begitu bertambah-tambah untuk bersama dengan kami. Pemirsa, tanpa terasa kita masuk saat ini pada pelajaran kedua triwulan keempat tahun 2022. Dan istimewa sekali kini hadir kembali bersama kita Ibu yang kita kasihi, Mem Jenny Manafe. Salam, Mem, apa kabar? Halo, selamat jumpa. Terima kasih, Mem Manafe ini selalu setia untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Mem Manafe seorang ibu rumah tangga yang sudah purna bakti dari dosen di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara di Siantar. Baik, kita akan memulaikan pelajaran kita ini. Kita awali dengan doa disampaikan oleh Ibu Tina. Silakan Ibu Tina. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Di bahagian waktu yang terindah ini Tuhan, kami lovers telah siap untuk bersama Tuhan di dalam firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami yakin juga Tuhan, terlebih kepada pemirsa yang kami kasihi, mereka sangat menantikan untuk berkat dari Tuhan melalui pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Tina. Baik pemirsa, pada pelayanan kita ini kita masih ditemani lovers kita yang tetap setia dan cantik-cantik tentunya. Baik, kita akan menyapa lovers kita. Salam Ibu Tina, apa kabar? Shalom Ibu Erita, kabar baik. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih Ibu Tina. Salam Mem Manafe, apa kabar Mem? Halo, kabar baik. Senang sekali bertemu lagi dengan pemirsa Love Channel Medan. Juga bergabung dengan tim Lover Channel bersama-sama dalam program Sekolah Sabat melalui channel ini. Anggrek bulan, puspa pesona. Anak Tuhan harus sempurna. Terima kasih, luar biasa pantunnya Mem. Baik, dan saya Erita Siburian. Kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi. Burung Raja Wali terbang di angkasa, laksana pesawat lepas landas. Janganlah engkau berbuat dosa, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Baik, pemirsa, kita akan mulai pelajaran kita. Seperti biasa kita siapkan Alkitab kita. Ibu Tina akan mengulas untuk mengawali pelajaran sepekan ini dengan judul Kematian dalam Dunia yang Berdosa. Diawali oleh Ibu Tina, silakan Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita masuk pada pelajaran yang kedua yang telah disebutkan judulnya tadi. Saya ulang kembali, Kematian dalam Dunia yang Berdosa. Dan saya akan lanjutkan dengan pelajaran hari Minggu dengan subjudul Pernyataan dalam Ketegangan. Adapun ayat inti kita untuk sepekan ini tertulis di dalam Roma 5 ayat 12. Demikian, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah, maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Pemirsa,
dalam buku The Story of Redemption halaman 14 oleh hambanya Ellen G. White, dikatakan di sana demikian. Ketika Allah Bapa mengaruniakan kehormatan khusus kepada Kristus dan mengumumkan ya di surga, pemirsa, bahwa mereka bersama-sama akan menciptakan dunia ini, Lucifer iri dan cemburu kepada Yesus Kristus. Itu catatannya, pemirsa. Akhirnya Lucifer diusir dari surga, pemirsa. Apa yang terjadi? Lucifer atau iblis memutuskan, aku akan menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa. Pemirsa, buku Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Inilah larangan pertama sekali dalam dunia yang masih sempurna. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Akhirnya, iblis tidak putus asa, menjelma menjadi seekor ular, pemirsa. Ular yang begitu cantik memasuki Taman Eden. Lalu ketika Hawa berjalan-jalan, dia melihat ternyata, pemirsa, sang ular dengan gembira memakan buah terlarang itu dan tidak mati. Ya, dan tidak mati si Lucifer, ular itu. Dan bahkan dikatakan tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Pemirsa boleh melihat catatan itu di dalam buku Alpha dan Omega jilid 1 halaman 49 oleh hambanya Ellen G. White. Saudaraku, mari saat ini saya mau ajak pemirsa buka dan bacalah, karena ini ayat cukup panjang. Saudara boleh catat komunikasi si ular dengan Hawa. Tertulis di dalam Kejadian 1 sampai 7. Bagaimana akhirnya manusia kalah, ya, kalah, pemirsa. Dari perspektif logika manusia, pemirsa yang diberkati, argumen ular terdengar jauh meyakinkan dari firman Tuhan. Mengapa? Ya, ada dua alasan. Yang pertama, karena belum ada bukti tentang keberadaan dosa dan kematian. Dan yang kedua, ular itu memakan buah itu dan sangat menikmatinya. Ya, tidak ada fakta kematian. Sehingga Hawa mengabaikan 3 prinsip dasar. Yang pertama, akal manusia bukan cara teraman mengevaluasi hal-hal rohani, pemirsa. Ya. Yang kedua, firman Tuhan tampak tidak masuk akal, tetapi itu selalu benar dan dapat dipercaya. Ya, itulah kegagalan Hawa. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang tidak jahat dan salah dalam diri Hawa, pemirsa. Tetapi Allah telah memilihnya sebagai ujian ketaatan. Demikian, pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Tina yang sudah mengawali pelajaran kita dengan baik. Lalu kita akan dengarkan ulasan dari Mem Manafe untuk pelajaran kita selanjutnya. Silakan Mem. Ya. Pelajaran kita selanjutnya hari Senin dan hari Selasa dengan judul ditipu oleh ular dan kamu tidak akan mati. Nah,
Ceritanya tadi telah diawali dengan pelajaran hari Minggu, bahwa kejatuhan manusia yang pertama adalah amaran yang harus kita perhatikan supaya kita tidak jatuh pada pencobaan. Nah, sebelum Hawa jatuh di dalam pencobaan atau dosa, malaikat-malaikat dan Allah sendiri sudah memberi amaran untuk ada oknum yang akan menipunya. Jadi, amaran itu sebenarnya harus menjadi suatu peringatan, tetapi Hawa memisahkan diri dari suaminya, dan tanpa disadari dia sudah ada dekat pada pohon itu. Dan di situ ada ular, seperti tadi sudah diceritakan, binatang yang paling cerdik, buka pertanyaan atau percakapan dengan sebutan yang mengatakan seperti ini. Tentu Allah berkata, semua pohon dalam taman ini kamu makan buahnya, bukan? Pernyataan yang kontradiksi. Tuhan bilang boleh makan semua, tapi ular mengatakan jangan kamu makan semua. Itulah sebabnya Hawa membantah, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi pohon di tengah-tengah taman ini, pohon pengetahuan dan baik dan jahat, jangan kamu makan. Bahkan Tuhan berfirman, jangan kamu jamah. Sebenarnya jangan kamu raba buah itu, tambahan Hawa sendiri. Kenyataannya ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini pernyataan yang menjadi dusta sampai saat ini. Tetapi Allah mengetahui, katanya, bahwa pada saat kamu makan, kamu akan tahu tentang yang baik dan jahat. Nah, lihat sekarang. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik. Lalu dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga pada suaminya. Jadi ini prosesnya ya. Pertama dilihat, lalu kelihatannya baik dan sedap dimakan, menarik hati. Lalu apa? Mengambil keputusan untuk memakan buah itu. Sekali lagi kita lihat di sini. Penipuan yang pertama. Ini sepertinya bagus ya. Pernyataan ini, kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengatakan, kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, sekarang ini perbedaannya. Hawa jatuh bukan karena ditipu oleh setan atau ular. Dia jatuh dalam dosa karena tidak percaya perkataan Tuhan. Berbeda ya. Dia tidak percaya kepada Tuhan bahwa dia akan mati. Dan tipu daya ini, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetap sampai saat ini masih dipercaya oleh banyak orang. Kebakaran jiwa. Artinya seorang yang sudah mati jiwanya masih hidup, masih gentayangan istilahnya. Kepercayaan Mesir kuno, ya, menguburkan Firaun di dalam piramida-piramida dan di dalamnya disediakan segala keperluan untuk kehidupan sebagai orang normal. Yang menganggap Firaun itu masih hidup. Begitu juga kepada kepercayaan Yunani kuno. Plato dan Socrates memberikan pernyataan, tidak tahukah kamu bahwa jiwa kita abadi dan tidak pernah binasa? Itu penipuan masih ada. Bahkan sampai sekarang, melalui TV, melalui film, buku-buku, ya, dinyatakan bahwa orang mati itu bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup. Ini ditegaskan adalah salah. Orang mati itu tetap di dalam kuburnya. Jadi
Pernyataan-pernyataan seperti ini kita harus sangat waspada. Baik, terima kasih Mem Manafe. Menarik ya, semakin menarik ulasan yang sudah kita dengarkan. Tentunya dengan tidak mau mendengar dengan janji mulut manis itu tentunya Mem Manafe, kita akan mendengarkan dari Ibu Tina untuk ulasan selanjutnya ya. Bagaimana apa konsekuensi yang diterima dari perkataan si mulut manis tadi itu. Silakan Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu hari Rabu dengan judul konsekuensi dosa, dan pelajaran hari Kamis dengan judul janji Injil pertama. Ya, seperti yang dijabarkan Ibu Manafe, sepertinya saya melanjutkan. Pemirsa, tadi sudah saya sampaikan bagaimana kekalahan manusia tertulis di dalam Kejadian 3, menggambarkan kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, terpikat oleh cara bicara ular yang meyakinkan, tadi sudah dijelaskan. Hawa tidak mengantisipasi konsekuensi yang luas dari jalan yang dia ikuti. Baik pemirsa, ada 4 yang bisa kami sampaikan konsekuensi yang paling tragis. Ya, yang pertama, dari sudut pandang teologis, Adam dan Hawa dikuasai oleh teofobia, yaitu takut akan Tuhan dan menyembunyikan diri dari Tuhan. Tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 8. Boleh ya pemirsa nanti baca? Dan yang kedua, dari penilaian psikososial, ya, yaitu mereka malu bukan kepada sekitar, tetapi mereka malu pada diri sendiri dan mulai saling menuduh, ya, sudah rusak hubungan sosial. Lalu dari yang ketiga, dari sisi fisik pemirsa, mereka sudah mulai berkeringat, mereka sakit, dan pada akhirnya akan mati. Ya, Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Dan yang terakhir, konsekuensi dari perspektif ekologi pemirsa. Ya, udah pasti ya, berarti alam telah merosot. Tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 17 dan 16. Lalu pemirsa, apa yang terjadi? Di tengah frustasi ya dan keputusasaan yang mereka hadapi, pemirsa, Tuhan memberi mereka kepastian untuk masa kini dan harapan masa depan. Ada 2 pemirsa. Yang pertama, ini adalah nubuatan pertama. Kayaknya saya selalu menjabarkan nubuatan pertama ya dari beberapa pelajaran. Tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Saya akan bacakan pemirsa, dikatakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi pemirsa yang dikasihi Tuhan, dia itu adalah Allah, Tuhan, mengutuki ular dengan harapan mesianik, ya pemirsa. Yang kedua, apakah Tuhan memberikan harapan masa kini dan harapan untuk masa depan? Yaitu Tuhan selanjutnya menggunakan hewan pemirsa, korban untuk mengilustrasikan janji yang pertama tadi, janji mesianik tadi. Mari kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 21. Bunyinya, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pemirsa,
yang dikasihi Tuhan. Untuk pertama sekali Adam menyaksikan kematian, pemirsa. Kembali buku The Story of Redemption, kali ini halaman 50 oleh hambanya Ellen G. White mengatakan, saat dia ini adalah Adam, saat dia memandang korban yang berdarah, menggeliat dalam penderitaan kematian, dia harus menantikan dengan iman kepada anak Allah yang digambarkan oleh korban yang akan mati sebagai korban manusia. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, inilah peristiwa yang sangat membuat Adam merasa kengerian melihat korban yang mati. Dan akhirnya pemirsa yang diberkati Tuhan, Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dan hidup di dalam keberdosaan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Tina, semakin melengkapi ulasan kita untuk sepekan ini. Terima kasih. Baik, pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, luar biasa kita sudah mendengarkan ulasan demi ulasan, namun dari penjelasan yang sudah kita dengarkan tentunya ada yang perlu saya tanyakan, ini lovers ya, terkait dengan ulasan yang sudah disampaikan kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana kita tidak jatuh di dalam pencobaan? Ya, bagaimana kita tidak jatuh di dalam pencobaan? Mungkin Mem Manafe bisa memberikan penjelasan, Mem. Silakan, Mem. Ya, jadi seperti pengalaman dari Hawa, dia itu tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Jadi supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan atau kesalahan, kita harus percaya apa kata firman Tuhan bagi kita. Percaya kepada firman Tuhan. Itu ya. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada kata penolakan di situ ya. Baik, terima kasih Ibu Tina. Bagaimana Ibu Tina? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Erita. Ini memang kita sepertinya sering jatuh ya. Baik pemirsa yang diberkati, satu memang dalam hal kepastian bahwa Allah itu kasih, bukti Allah adalah kasih. Penjabaran pelajaran kita yang minggu lalu adalah kebebasan. Itulah bukti kasih daripada Allah. Nah, kejatuhan Lucifer karena juga menyalahgunakan kebebasan. Yesus sampai mati di kayu salib, bahkan sekarang sampai imam besar, dan saya yakin kedatangan yang kedua kali adalah bukti bahwa Yesus tidak menggunakan kebebasannya. Dia setia sampai mati, pemirsa. Dan itulah yang saya mau terapkan dalam kehidupan saya, setia dan bahkan menurut sampai mati. Jadi dari pelajaran yang sudah saya sampaikan tadi pada hari Minggu, saya mau juga tidak seperti Hawa. Dikatakan, akal manusia bukan cara teraman mengevaluasi hal-hal rohani. Jadi bila apa yang sudah dikatakan Tuhan, jangan dievaluasi saudaraku. Ikut saja, ikut, karena akal manusia tidak akan dapat mengevaluasi perkara rohani. Terima kasih Bu Erita, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Tina. Ya mungkin betul seperti pelajaran pertama minggu sepekan yang lalu ya. Saya hanya menyampaikan memang bahwa kita memang harus memiliki roh kesungguh-sungguhan untuk penurutan, di dalam penurutan. Jadi yang disampaikan Mem dan disampaikan oleh Ibu Tina tadi, bagaimana ketika Yesus Allah itu sendiri menyampaikan
hal yang baik dan tidak baik kepada Hawa, dan bahwa mereka itu tidak mau mendengarkan, mengindahkan firman Allah itu sendiri. Jadi kata kuncinya adalah bahwa kita harus memiliki roh penurutan untuk firman Tuhan. Baik, pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada dan lovers, kita akan mendengarkan kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita dengarkan dari Mem Manafe. Silakan, Mem. Nah, akhirnya kita tiba pada akhir pelajaran kita dan kesimpulannya perlulah menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang menyebabkan kematian. Dan dosa tidak terjadi secara mendadak. Kita harus waspada untuk menjauhkan diri dari pencobaan karena kadang-kadang dosa itu kelihatan baik, menarik secara estetika, dan timbul rasa ingin untuk melakukan atau melanggar. Dan bahkan setelah itu kita menjadi agen pembawa dosa bagi orang lain. Dan Hawa jatuh, ingat, karena dia ragu-ragu, tidak percaya kepada perintah Tuhan, malah lebih mempercayai kepada penipuan setan itu sendiri. Jadi pilihan kita untuk menentukan masa depan kita, milih untuk menurut Tuhan melalui kekuatan Roh Kudus. Terima kasih untuk Yesus, untuk janji pengharapan. Walaupun kita sudah berdosa dengan konsekuensi mati, Yesus rela mengambil tempat kita dan memberikan kehidupan, pengharapan bagi hidup yang kekal. Makasih. Terima kasih Mem Jenny Manafe, terima kasih Ibu Libertina Tampu Bolon yang sudah memberikan ulasan untuk sepekan ini. Pelajaran kedua tentang kematian dalam dunia yang berdosa. Semoga pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dengan pelajaran yang sudah kita dengarkan, ini boleh memberikan wawasan yang baik untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga kita boleh bersukacita untuk kembali bertemu sepekan mendatang dengan ulasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kami berharap boleh dibagikan kepada sahabat, keluarga, atau orang-orang yang kita kasih, supaya kita boleh semakin terhubung dengan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih, dan kita akan tutup dengan doa disampaikan oleh Mem Manafe. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, karena kasih sayang-Mu tidak pernah meninggalkan kami tanpa harapan. Engkau adalah jalan keselamatan, yang dengan kasih sayang-Mu telah memberikan kami pengampunan dan memberikan kami hidup yang kekal. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menurut Tuhan, sehingga kami boleh lebih hari lebih bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkatilah semua pemirsa dan juga lover channel yang tergabung dalam channel ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Mem Manafe. Terima kasih pemirsa, salam. Shalom. Halo, sampai jumpa.